Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan yang terhormat untuk Ibu dosen kita, Dr. Lilika Melati Tiani MSI yang kami hormati. Di siang hari ini kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul pemasaran berkelanjutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Nurisa dan teman saya Dari kamu aja Kak. Oke, yang pertama ada pengertian. Pemasaran berkelanjutan merupakan proses memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara meningkatkan sumber daya alam dan manusia. Pemasaran berkelanjutan juga merupakan strategi atau proses menetapkan rencana dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan target bisnis dalam jangka panjang. Secara umum, pemasaran berkelanjutan adalah tentang kontinuitas perusahaan yang menggunakan perilaku dan praktik nilai pemasaran berkelanjutan yang menjadikannya tempat yang dapat melestarikan sumber daya untuk generasi mendatang. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pemasaran berkelanjutan. Yang pertama ada berorientasi pada konsumen, artinya perusahaan harus fokus sama apa maunya pelanggan. Mereka dengar keluhan, saran, dan berusaha membuat produk yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan. Contohnya, toko baju online yang menyediakan fitur chat langsung dengan pelanggan. Dengan penjual, jadi pelanggan bisa tanya-tanya sebelum beli. Selanjutnya ada dari pelanggan, artinya berapa untung dan puasnya pelanggan beli produk atau layanan kita. Contohnya, ketika kita nongkrong di kafe yang tempatnya enak, terus nyaman, dan ada wifi gratis, nah mereka tuh pelanggan bakal dapat nilai lebih dari sekedar ngopi. Selanjutnya ada pemasaran inovatif, artinya penjualan yang berbeda dari biasanya. Perusahaan terus mencari ide baru agar pelanggan tidak bosan dan tertarik. Contohnya, kalau misalkan jualan baju itu cuma dari toko, sekarang kan toko baju online yang menyediakan dicoba dulu di rumah baru bayar. Selanjutnya ada pemasaran dengan visi, yaitu penjualan yang punya tujuan mulia, yang nggak cuma mikirin untung aja, tapi mikirin dampak positif bagi lingkungan atau orang. Contohnya, perusahaan kopi yang setiap penjualan satu bungkus kopi, mereka menanam satu pohon, jadi pelanggan sambil ngopi juga itu menjaga bumi. Selanjutnya ada pemasaran sosial, yaitu kayak jualan ide baik untuk mengubah perilaku orang jadi lebih positif. Contoh, mereka tuh nggak jualan barang atau jasa, tapi mereka mengajak untuk melakukan hal kebaikan. Contohnya kayak kampanye di TV yang mengajak orang untuk buang sampah pada tempatnya. Mereka nggak jualan barang, tapi mengajak untuk agar lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada manfaat pemasaran berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan loyalitas merek, artinya bikin pelanggan jadi setia banget sama merek kita sehingga beli terus produk atau layanan kita dan gak gampang pindah ke lain hati. Contohnya kayak kamu tuh udah cocok banget sama satu merek sabun, nah kamu tuh bakal tetap pakai itu meskipun ada merek yang lain. Selanjutnya, meningkatkan manajemen karyawan, artinya cara kita ngurusin karyawan jadi lebih baik. Tujuannya agar karyawan jadi semangat kerja, lebih produktif, dan betah di perusahaan. Contohnya, memberikan pelatihan atau kesempatan belajar hal baru untuk karyawan untuk meningkatkan skill mereka. Selanjutnya ada meningkatkan keuntungan, yaitu bikin uang yang didapat perusahaan lebih banyak dibandingkan uang yang dikeluarkan. Tujuannya agar perusahaan makin sehat finansialnya dan makin terus berkembang. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, yaitu taat sama peraturan dan hukum yang berlaku di bisnis kita. Jadi bisnis kita tuh jalan sesuai jalur yang sudah ditetapkan pemerintah. Contohnya kayak bayar pajak tepat waktu, surat izin lengkap. selanjutnya itu ada jenis-jenis strategi berkelanjutan. Yang pertama itu ada eco design strategi. Jadi strategi ini berfokus pada desain produk yang lebih ramah lingkungan. Contohnya itu kayak IKEA yang pakai bahan dasar kayunya itu udah dikelola secara berkelanjutan
berkelanjutan dari proses bikinnya sampai terjadinya. Terus yang kedua, sustainable supply chain strategy. Jadi strategi ini melibatkan penggunaan pemasok yang ramah lingkungan dan pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan. Sama tadi contohnya kayak ya. Terus yang ketiga ada upcycling strategy atau zero waste strategy. Jadi strategi ini berkaitan dengan produksi berkaitan dengan gimana sih produk itu dipromosiin untuk bisa kayak si produknya itu biar tidak menghasilkan sampah sama sekali. Contohnya itu kayak pembuatan produk baterai yang didaur ulang dari lithium ion. Terus yang keempat ada the use of renewable resources strategy, berkaitan dengan mempromosikan produk atau layanan yang menggunakan sumber daya terbarukan seperti energi matahari atau angin. Ya. Contohnya itu kayak kendaraan listrik ya, yang pakai baterainya itu bisa pakai panel surya. Terus yang kelima ada life cycle assessment strategy. Jadi strategi ini berkaitan dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak lingkungan dari produk itu jadi sampai siklus produk itu selesai. Contohnya itu kayak perbandingan dampak lingkungan antara kendaraan listrik sama kendaraan yang pakai bensin. Itu tuh pasti bakal menghasilkan dampak emisi yang berbeda. Terus yang keenam ada green pricing strategy. Jadi strategi ini melibatkan penetapan harga yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Contohnya itu kayak penerapannya itu ada penawaran diskon bagi konsumen yang menggunakan wadah yang terus dapat digunakan kembali. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran berkelanjutan. Yang pertama, kesadaran konsumen tentang isu-isu lingkungan dan sosial. Jadi kalau misalnya konsumennya udah sadar tentang dampak produk terhadap lingkungan, akan lebih mudah perusahaan untuk bisa bikin strategi yang lebih berkelanjutan. Terus yang kedua ada teknologi yang akan mempengaruhi informasi tentang dampak produk terhadap lingkungan. Yang ketiga ada regulasi dan kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang akan memperketat sebuah praktik kegiatan bisnis di sebuah negara. Terus yang keempatnya ada persaingan, yang kelimanya ada sumber daya. Jadi sumber daya ini kan sumber daya yang tersedia kayak tenaga kerja, modal dan bahan baku untuk membantu perusahaan membuat strategi pemasaran yang berkelanjutan. Terus yang keenam ada nilai dan budaya perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang menerapkan strategi pemasaran berkelanjutan ini akan mengutamakan tujuan sosial dan lingkungan daripada keuntungannya. Terus yang ketujuh ada etika dan tanggung jawab sosial. Terus ada tantangan dan hambatan dalam menerapkan pemasaran berkelanjutan. Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal. Yang pertama itu ada resistensi karyawan terhadap perubahan digital. Terus yang kedua ada keterbatasan teknologi sumber daya manusia. Yang ketiga ada infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya optimal. Terus ada faktor yang eksternalnya juga ada tiga, perubahan regulasi pemerintah. Kayak tadi ya, kebijakannya yang mempengaruhi di mana praktik bisnis itu terjadi di negaranya. Yang kedua persaingan pasar yang semakin ketat. Yang ketiga preferensi konsumen yang dinamis terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus. PT Sunflower Ceramics merupakan salah satu produsen keramik di tanah air.
Perusahaan ini memainkan peran sentral dalam memenuhi permintaan pasar, baik pada level regional, nasional, hingga internasional. Penerapan strategi pemasaran berkelanjutan menjadi semakin relevan bagi PT Sunflower Ceramics. Konsumen yang lebih sadar akan pentingnya produk ramah lingkungan menjadi tuntutan etis bagi PT. Menurut laporan World Economic Forum 2020, konsumen global menunjukkan preferensi yang kuat terhadap perusahaan yang mengimplementasikan prinsip keberlanjutan dalam rantai pasokan dan strategi pemasaran. PT ini menerapkan strategi pemasaran dan rantai pasok berkelanjutan untuk menjawab tuntutan konsumen dan regulasi pemerintah. Perusahaan menggunakan bahan baku ramah lingkungan, teknologi hemat energi, dan proses produksi minim limbah. Pemasaran digital difokuskan pada edukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan loyalitas merek. Dalam rantai pasok, perusahaan bekerjasama dengan pemasok yang peduli lingkungan dan mengimplementasikan green supply chain management. Upaya ini meningkatkan efisiensi operasional, reputasi positif, serta penghargaan sertifikat Green Label Indonesia kategori Gold. Silakan, apakah bisa ditanyakan? Ya, boleh. Kelompok berapa enggak? Sebelumnya saya Rizky Amanulia dari perwakilan dari kelompok 9. Tadi kan di bagian prinsip pemasaran berkelanjutan, yang pertama itu ada berorientasi pada konsumen. Bagaimana sih cara menyesuaikan strategi pemasaran berkelanjutan terhadap perubahan preferensi konsumen yang bisa saja berubah-ubah dan berubahnya bisa sangat cepat gitu. Cukup jelas nggak? Izin bertanya, aku dari kelompok 12, perwakilan dari kelompok 12 ingin bertanya bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara keuntungan jangka pendek dan menyeimbangkan antara keuntungan jangka pendek dan komitmen terhadap pemasaran berkelanjutan. Izin bertanya, saya perwakilan dari kelompok 1 mau nanya, itu kan ada yang namanya nilai dan perusahaan merupakan salah satu faktor untuk mempengaruhi pemasaran berkelanjutan. Nah, kalian analisis seperti apa kalau menuliskan yang namanya nilai dan nilai perusahaan tersebut terhadap faktor yang mempengaruhi pemasaran berkelanjutan tersebut? Analisisnya seperti apa? Jadi makanya nama saya Bupati dari kelompok 5. Bagaimana sih regulasi dan kebijakan pemerintah di era sekarang? Jadi pertanyaan, saya Bapak Rizal dari perwakilan kelompok 4. Perubahan regulasi pemerintah, perubahan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dan Bapak Bagian lingkungan. katakan apa kerugian untuk perannya bagi itu? Oke. Izin menjawab pertanyaan yang ada, maksud dari nilai dan budaya perusahaan. Jadi kan kalau nilai dan budaya setiap perusahaan itu beda, di mana misi si perusahaan itu mau dapat keuntungannya itu gimana. Jadi kalau misalnya kalau di pemasaran berkelanjutan, si nilai dan budaya perusahaan harus lebih bisa ningkatin si produknya secara berkelanjutan, kayak bebas limbah, emisi karbonnya sedikit, terus jadi lebih ramah lingkungan. Jadi buat nilai dan budaya perusahaan yang lebih increase buat keuntungan yang lebih tinggi, itu bakal lebih susah untuk bikin strategi pemasaran berkelanjutan di perusahaannya. Soalnya strategi pemasaran berkelanjutan itu harus sama perusahaan yang nilai dan budaya itu udah bisa dapetin keuntungan yang lebih tinggi. Soalnya untuk bisa bikin strategi pemasaran berkelanjutan itu harus punya modal yang jauh lebih besar. Jadi buat perusahaan yang baru-baru itu belum bisa optimal untuk bisa menerapkan strategi pemasaran berkelanjutan.
Enggak, maksudnya tuh analis kita tahu dari mana kalau misalkan nilai dan budaya perusahaan itu bisa mempengaruhi pemasaran berkelanjutan gitu. Saya analisnya tuh. Kayak misalkan tadi bilang kan bahwa budaya perusahaan berbeda-beda ya. Ada contoh misalkan budaya itu senioritas. Nah itu kan belum tentu baik atau buruk kan. Kalau misalkan dari hal seperti itu, apakah masih bisa jadi faktor mempengaruhi pemasaran berkelanjutan tersebut? Nilai dan budaya perusahaan di sini tuh kayak kan kalau budaya itu bukan kebiasaan aja ya, kayak lebih ke prinsip pada kesejahteraan atau nilai atau unsur yang dipegang sama sebuah perusahaan. Jadi ini mah lebih ke kayak visi misi dan nilai yang dipegang perusahaannya buat bisa increase keuntungannya. Bukan kayak kebiasaan si perusahaannya kayak tadi kayak senioritas itu kan itu kayaknya beda faktor sama ini. Kayak lebih ke kebiasaan, bukan kebiasaan, lebih ke si visi misi si perusahaannya buat bisa bikin strategi pemasaran berkelanjutan itu bisa diterapin di perusahaannya. Kan setiap perusahaan itu nilai dan budaya itu beda-beda. Jadi nilainya kayak misalnya nih baru-baru Adidas baru buka nih, terus si Adidasnya teh baru pas baru buka mah nggak bisa waktu maksimal ngelakuin pemasaran berkelanjutan, soalnya buat bisa bikin ini teh dia teh harus punya kayak ya tahu mereka kalau bisa perusahaan yang baru-baru mah nggak akan langsung cepat gitu. Nah terus kalau saya udah increase jauh lebih tinggi lagi, dia tuh bisa maksimal ngelakuin ini soalnya udah bisa berkembang si perusahaannya teh. Jadi si nilai ini tuh bukan kayak kebiasaan tapi lebih ke prinsip si perusahaannya apa yang mungkin ini gitu. Nah, gitu. Jadi itu nilai yang dibuat oleh perusahaannya gitu. Iya, kayak visi misi si perusahaannya teh mau si perusahaannya teh mau jalan kemana nih gitu. Jauh deh. Aku mau jawab pertanyaan global tadi soalnya pertanyaan kerugian dan keuntungan kan yang ada regulasi pemerintah. Buat keuntungannya ada ketertiban, sebenarnya menciptakan aturan main yang jelas. Terus ada perlindungan, itu melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Terus ada keamanan, meningkatkan rasa aman dan mencegah kerugian. Terus yang keempat ada standarisasi, yaitu memastikan kualitas dan keseragaman. Dan yang kelima ada koordinasi, itu memudahkan mencapai tujuan bersama. Yang kerugiannya itu ada pembatasan, yaitu membatasi kebebasan bertindak. Terus ada birokrasi, yaitu proses yang menjadi kreatif dan lambat. Terus ada kebijakan pemerintah teh kayak peraturan perundang-undangan yang dibikin si pemerintah teh buat bisa ngatur gimana kegiatan bisnis itu terjalan di negaranya. Karena kayak keuntungannya kamu kalau misalnya mau bikin minyak kelapa sawit, kamu nggak bisa bikin itu teh di bebas gitu teh, nggak bisa di tanah yang bebas itu. Kalau nggak kayak ya benar nggak bisa bebas itu. Terus kalau misalnya kerugiannya mah ya kerugiannya itu adanya pembatasan. Jadi gak semua apalagi kalau investasi yang dari luar tuh gak bisa semuanya bisa bikin bisnis di sebuah negara karena ada keterbatasan regulasi tertentu dari kebijakan pemerintahnya. Aku mau menjawab dengan pertanyaan pokok. Tadi pertanyaan bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara keuntungan jangka pendek dan komitmen pemasaran berkelanjutan. Jadi perusahaan bisa menseimbangkan untuk jangka pendek dan pemasaran berkelanjutan dengan menjadikan prinsip berkelanjutan bagian utama bisnis. Jadi pemasaran bukan cuma soal citra, tapi juga memberikan nilai pada konsumen dan lingkungan. Caranya sebagian laba jangka pendek bisa dipakai kegiatan berkelanjutan yang penting dan bisa dipercaya konsumen. Komunikasi yang jujur soal ini bisa bikin pelanggan menjadi setia, yang akhirnya bikin perusahaan makin kuat dan untungnya jangka panjang. Jadi perusahaan tetap bisa bersaing sambil membangun masa depan yang berkelanjutan.
pemasaran berkelanjutan terhadap perubahan preferensi konsumen yang sangat cepat pada berorientasi pada konsumen kan? Berorientasi pada konsumen, jadi kayak selera konsumen yang sudah berubah gitu. Lebih ke sana. Yang oh iya. Terus buat strategi pemasaran berkelanjutan buat preferensi konsumen yang berubah itu sebenarnya lebih penting ya. Pertama kayak bikin riset pemasarannya dulu, terus kita pasti bikin inovasi produk. Misalnya kayak tadi tuh IKEA bikin bahannya teh barang-barang produknya teh bahannya dari kayu yang udah berkelanjutan. Misalnya kayak Tesla Powerwall yang udah punya tembok yang buat bisa nyerap panel surya bertenaga listrik. Kan itu udah bisa dibilang memenuhi preferensi konsumen di zaman sekarang gitu. Bisa jelasin apa? Ya, yang pertama itu ada riset pasar rutin, yang kedua ada penerapan agile marketing, digunakan untuk strategi yang menggunakan strategi yang fleksibel agar bisa cepat menyesuaikan kampanye dan produk. Terus yang ketiganya ada pemanfaatan teknologi dan data, bisa gunain big data atau AI. Terus yang keempat ada komunikasi dan edukasi. Jadi komunikasi dan edukasi konsumen. Jadi edukasi pasar dan membangun kepercayaan melalui komunikasi yang transparan. Terus yang kelima ada inovasi produk yang berkelanjutan yang tadi. Aku mau jawab pertanyaan dari Darul. Tadi pertanyaannya bagaimana regulasi pemerintah di era sekarang. Di era sekarang itu kayak aturan main yang dibuat pemerintah untuk ngatur-ngatur banyak hal, mulai dari ekonomi, sosial sampai lingkungan. Tujuannya biar semua berjalan tertib, aman, adil, dan buat semua. Singkatnya, aturan pemerintah zaman sekarang buat bikin hidup lebih teratur dan melindungi kepentingan bersama. Selanjutnya ada kesimpulan. Strategi pemasaran berkelanjutan telah memainkan peran penting dalam memperkuat daya saing perusahaan di era digital. Integrasi teknologi digital dalam pemasaran, implementasi prinsip keberlanjutan di sepanjang rantai pasokan, pengukuran dampak yang terstruktur, serta inovasi produk dan pemasaran telah memberikan dampak positif bagi setiap perusahaan yang telah menerapkannya. Strategi ini tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga membantu perusahaan merespon perubahan preferensi konsumen yang semakin peduli pada produk ramah lingkungan. Sampai itu, penerapan strategi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.